Oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Kita akan mulai melanjutkan materi kita di minggu kedua di mata kuliah APAP, dan kita akan membahas tentang mostly tentang MVC pattern dan penggunaan framework Spring Boot lebih tepatnya. Dan pada sesi hari ini perkuliahan akan dibagi menjadi 2 sesi. Jadi nanti saya akan sampaikan beberapa materi terlebih dahulu, lalu akan dilanjutkan dengan sesi tutorial bersama dengan tim asisten. Oke, sebentar. Ya. Sebentar. Oke, kita akan berbicara terkait dengan framework ya. Jadi kita di perkuliahan ini seperti yang sudah kita ketahui, kita akan menggunakan Java untuk sebagian besar kegiatan kita. Jadi bahasa Java akan menjadi core yang akan kita pelajari, dan kita akan menggunakan Spring Boot, yang mana Spring Boot ini merupakan salah satu bagian dari Java Enterprise Edition ya. Jadi Java yang memang dia memiliki modul-modul khusus untuk pengembangan aplikasi enterprise. Dan di sini Java Enterprise Edition ini gabungan dari servlet dan EJB gitu ya. Jadi Java Enterprise Java Bean ini salah satu API yang ada di enterprise software di Java. Dan sementara ada Java Servlet, ini software komponen yang mengextend capability dari server. Jadi servlet ini fokus nanti bagian mengurus server side-nya ya, memfasilitasi web API-nya. Dan dalam Java Enterprise Edition ini sebenarnya banyak ya modul yang dipakai, mulai dari servlet, kita bisa bermain-main dengan JSON-P atau JSP dan yang lainnya. Dan ada juga modul security yang bisa kita gunakan dalam pengembangan aplikasi enterprise menggunakan Java. Nah, mungkin kalau bisa dijawab ya, kira-kira apa kelebihan kita menggunakan Java dibandingkan dengan stack pemrograman lain? Salah satunya adalah ada di aspek security-nya, gitu ya. Jadi di pemrograman berbasis Java ini memiliki kapabilitas security yang relatif secara default lebih baik, gitu ya. Walaupun tentu untuk berbicara soal security, kita tidak hanya berbicara soal teknologi saja, tapi ada aspek-aspek non-teknis lain yang berpengaruh terhadap security. Tapi secara teknologi, Java ini memang punya security yang cukup baik gitu ya dibandingkan stack yang lainnya. Ini ada banyak sekali modul dari Java Enterprise Edition ke-8. Ini tidak perlu dihafal ya, karena kita juga tidak akan membedah secara detail satu persatu. Nah, kalau kita bicara framework, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan framework gitu ya. Jadi kalau di pendefinisiannya si Johnson ini dikatakan bahwa framework itu adalah reusable application yang dia semi komplit ya. Jadi bukan aplikasi jadi, tapi aplikasi yang semi jadi ya, yang dia menawarkan beberapa modul-modul yang bisa kita reuse sehingga kita tidak perlu mengembangkan aplikasi dari scratch gitu ya. Karena kan kalau kita mengembangkan aplikasi, kita perlu konfigurasi banyak hal gitu ya, mulai dari kalau kita ingin membuat sebuah komponen atau melakukan penjalanan aplikasi di server, itu
perlu konfigurasi yang begitu banyak. Dan kadang kita juga perlu modul-modul nih untuk mempermudah pengembangan kita. Nah, dengan menggunakan framework, kita bisa mengotomatisasi konfigurasi tersebut sebagian, walaupun sebagian juga ada yang perlu kita konfigurasi, tapi overall framework itu dapat mempersingkat waktu pengembangan kita dibandingkan dengan membuat semuanya dari scratch. Ya, dengan modul-modul itu banyak sekali fasilitas yang bisa kita tinggal gunakan. Misalkan untuk connect ke database gitu ya, kita tinggal memakai modul A, B, C, D yang nanti kita akan pelajari. Kalau misalkan kita tidak pakai framework, ya tentu kita harus mengkonfigurasi satu persatu. Dan nanti kalau misalkan ada project baru lagi, ya kita harus mengkonfigurasi lagi. Itu salah satu keuntungan kita pakai framework. Dan kalau kita bicara soal Spring di Java, ini merupakan salah satu framework yang dia sifatnya object oriented, banyak sekali modulnya, dan kita dapat lihat bahwa modul-modul di Java Spring Boot ini memang semuanya loosely coupled. Artinya dia saling terpisah ya, tidak ada dependensi yang saling terikat. Desain OOP-nya juga termasuk bagus gitu ya. Dia modular, dia reusable, dan nanti kita akan belajar nih bahwa Spring Boot Framework ini menerapkan satu desain pattern yang namanya inversion of control ya. Desain principle namanya inversion of control dengan pattern dependency injection. Nanti kita akan bahas itu apa gitu ya. Yang jelas Java Spring ini by default dia memiliki banyak modul yang independen ya, tidak saling terhubung secara ketat ya, dan dia sangat modular, sangat reusable. Nah, kita kenapa perlu framework ya, karena memang kalau kita mengkonfigurasi semuanya di dalam satu waktu itu bisa cukup time consuming, sehingga kita perlu semacam tangan kanan kita ya untuk mengatur semua konfigurasi tersebut. Nah, di dalam Java ini juga, di Java Spring Boot ini ada yang namanya Spring Boot Container juga ya, yang menerapkan inversion of control yang tadi disebutkan. Mungkin sejauh ini masih ada yang ngawang ya, kira-kira inversion of control itu apa? Sejauh ini ya telan aja dulu ya, nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit apa yang dimaksud dengan inversion of control yang kita bicarakan. Ya, jadi memang kalau kita lihat Java Enterprise Edition ini banyak sekali modul dan banyak sekali konfigurasi, yang mana kita memang butuh yang namanya container itu untuk membantu kita agar tidak terlalu effort dalam memikirkan konfigurasi atau dependensi-dependensi yang ada pada pemrograman Java Enterprise. Dan beberapa framework yang juga menggunakan sistem kontainer itu tidak hanya Spring Framework, tapi ada Pico Container, ada Hiveman dan Avalon yang sudah tutup ya. Tapi kita di sini hanya akan belajar terkait dengan Spring Framework. Ya, dan Spring mungkin nanti akan ada sedikit kebingungan ya, kira-kira Spring Boot dan Spring itu bedanya apa? Ya, kurang lebih sebenarnya Spring Boot itu adalah ya bagian dari Spring ya, perbedaannya apa nanti kita akan bahas lebih mendalam gitu ya. Dan Spring Boot ini merupakan salah satu framework pengembangan web paling populer ya Pak, dengan penggunaan bahasa Java gitu ya. Kalau di Python di matkul PPW kalian sudah belajar terkait dengan Django. Nah, di Java kita menggunakan Spring Boot ya, dengan kapabilitas yang lebih nyaman untuk dan kapabilitas yang lebih lengkap untuk kepentingan enterprise application. Ya, jadi Spring sendiri memang merupakan salah satu framework open source yang berbasis Java Enterprise dan dibuat oleh Rod Johnson ya. Ini berdasarkan bukunya yang berjudul Expert 101 Java Enterprise Edition Design and Development.
Dan dengan adanya Spring Framework ini kita dapat menggunakan modul-modul dan dapat di-reuse untuk berbagai project dengan mudah. Dan Spring sendiri diciptakan untuk membuat Java Enterprise Edition, pengembangan aplikasi enterprise berbasis Java itu menjadi jauh lebih mudah untuk dikembangkan atau digunakan dan menambah produktivitas ya dibandingkan approach tradisional ya. Produktivitas jelas karena kita punya komponen-komponen yang reusable, maka kita tidak reinvent the wheel atau melakukan hal yang sebenarnya sudah ada berkali-kali gitu ya. Dan di sini berkali-kali disebutkan ada yang namanya inversion of control. Nanti akan ada sedikit penjelasan ya, versi simple inversion of control itu apa. Dan di Spring ini bersifat non-invasive ya, jadi dependensinya dengan API dari Spring itu minimal dan tidak wajib untuk mengimport dan extend Spring APIs. Nah, dan intinya kita kalau menggunakan Spring Framework itu tidak terlalu berpikir pada dependensi ya. Dependensi memang ada bagian tersendiri si kontainer itu tadi. Dan Spring Framework ini cukup portable ya, fully portable across application server, dan dia bisa berjalan di lingkungan manapun gitu ya, di server jenis apapun, supportnya juga sudah luas. Dan juga kalau di Django kita sudah mengenal test driven development, kita melakukan unit testing, melakukan TDD di Java Spring Framework ini juga bisa gitu ya. Ya, ini beberapa fitur yang ada di dalam sebuah framework Spring. Nah, sebelumnya kita sudah belajar terkait layering konsep ya. Di sini juga di Spring Boot ada beberapa komponen penting ya. Yang pertama, kita bisa melakukan pengembangan layer berbasis MVC gitu ya. Kita bisa memisahkan kode kita menjadi model, view, dan controller mendukung MVC, dan inversion of control container. Nah, jadi secara singkat, inversion of control ini adalah anggap saja sebagai alat kita mengurangi dependensi. Jadi sebelumnya kita sudah sebutkan, sudah bahas bahwa salah satu keuntungan dari menggunakan Spring adalah kita tidak terlalu pusing pada yang namanya konfigurasi dependensi, konfigurasi lainnya gitu ya, karena di sini memang sudah ada kontainer yang menerapkan inversion of control, prinsip inversion of control dengan pattern dependency injection. Kemudian Spring ini juga mendukung sekali untuk membuat aplikasi yang modular gitu ya, dan nanti ada beberapa pattern yang harus diperhatikan untuk membuat aplikasi yang baik dan modular gitu ya. Namun untuk targetnya hari ini mungkin kalau misalkan masih kurang paham dengan patternnya itu tidak masalah. Target kita hari ini setidaknya teman-teman di sini bisa melakukan setup terlebih dahulu dan membuat aplikasi Spring Boot pertamanya. Jadi ini sebagai pengetahuan saja bahwa ada beberapa terminologi yang perlu untuk dipahami. Dan Spring ini juga ada kita bisa melakukan transaction management dan bisa membuat layer untuk data aksesnya. Ya, kalau kita secara holistik memandang Spring Framework, kurang lebih komponen dari Spring Framework itu ada beberapa ya. Ada Spring Core, di sini adalah kontainernya ya, sebagai dia ada di paling dasar, memang sebagai penyangganya gitu ya, katakanlah. Dan selain itu ada modul-modul lain ya, dan komponen-komponen lain seperti Spring MVC, Spring Web,
Spring DAO, ORM, AOP, dan Spring Context gitu ya. Yang mana masing-masing komponen ini dapat kita gunakan dalam pengembangan aplikasi kita. Dan nanti kita akan membahas dependency injection dan inversion of control itu sangat berhubungan dengan komponen paling bawah, yaitu Spring Core-nya. Nanti akan terlihat bagaimana peran dari Spring Core ini ya. Ya, di sini ada beberapa yang mungkin akan dibahas hari ini adalah terkait dengan core dan MVC-nya. Nah, kalau MVC ini sudah sedikit kita bahas di minggu lalu, pemisahan kode kita menjadi 3 layer ya. Kita bagi menjadi model, view, dan controller. Dan di core-nya, si Spring Boot ini, atau di Spring Framework dalam hal ini kita akan perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan inversion of control dan dependency injection. Yang lainnya akan kita pelajari seiring dengan perkuliahan ini berlangsung. Ya, ini hanya mengulang saja ya bahwa memang Spring Solution ini memang sudah terdiri atas banyak modul yang sangat useful untuk pengembangan enterprise application sehingga kita tidak perlu reinvent the wheel. Ya, kita perlu memahami peran dari inversion of control dan dependency injection di dalam Spring. Jadi kita fokus pada aspek paling bawah terlebih dahulu, yaitu Spring Core. Ya, jadi Spring Core di sini fungsinya adalah untuk dia assemble ya, menyatukan atau melakukan tempat dia melakukan konfigurasi komponen sehingga dia menjadi ready to use untuk kita lakukan pengembangan aplikasi. Jadi segala jenis konfigurasi komponen atau konfigurasi dependensi yang dibutuhkan itu diurusi oleh si komponen Spring Core ini, gitu ya. Ya, jadi Spring Core tugasnya menjadi sosok sentral gitu ya untuk melakukan automated configuration dan melakukan wiring ya atau menghubungkan dengan aplikasi atau Java Objects yang kita gunakan gitu ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk penerapan inversion of control. Pada prinsipnya inversion of control ini adalah bagaimana kita membuat objek atau kelas kita di Java itu tidak perlu mengatur dependensi secara masing-masing satu-satu ya. Misalkan kita membuat sebuah kelas A yang dia bergantung dengan sebuah dependensi B ya. Inversion of control itu prinsipnya adalah tidak mengizinkan si kelas A tersebut untuk melakukan konfigurasi atau inisiasi si dependensi B itu di kelasnya sendiri. Nanti akan ada contoh paling simpelnya dari inversion of control itu sendiri. Nah, sama dengan prinsipnya Spring Core, jadi alih-alih melakukan konfigurasi dari setiap Java Object yang kita buat, nah Spring Core ini menginjeksi objek atau kelas kita melalui kontainer yang dia sediakan. Dan kalau di Java, kontainernya itu disebut sebagai beans ya. Di Java Spring itu IOC-nya atau inversion of control kontainernya itu disebut sebagai beans. Jadi kalau nanti mungkin setelah inisiasi project itu ya ada terminologi beans ya, dia adalah kontainer yang berisi konfigurasi-konfigurasi yang diperlukan untuk membuat sebuah atau menjalankan sebuah aplikasi berbasis Spring. Nah, prinsip inversion of control ini menurut bukunya si Leymans, dia ibaratnya seperti kita menyetir mobil ya. Jadi kalau kita menyetir mobil sendiri, nah itu berarti kita sangat dependen dengan kegiatan
menyetir mobil tersebut. Nah, sementara inversion of control ini, kalau kita pakai inversion of control, ibarat kita mendelegasikan pekerjaan menyetir itu ke orang lain untuk membuat kita lebih fokus pada hal substansial yang bisa kita lakukan. Misalkan kita seorang pekerja yang cukup sibuk gitu ya. Nah, daripada kita fokus melakukan hal seperti menyetir tersebut, kita bisa mendelegasikan pekerjaan tersebut dan kita bisa fokus kepada hal-hal yang pokok yang menjadi tugas utama kita. Nah, sama dengan di Java gitu ya, alih-alih setiap kelas, setiap objek itu melakukan konfigurasi yang berulang-ulang secara eksplisit, nah mending kita delegasikan konfigurasi itu ke yang namanya kontainer tadi atau si bins tadi itu. Nah, sehingga si kelas itu akan fokus dengan fungsionalitas dia sendiri gitu ya. Jadi tidak, walaupun dia sebenarnya bergantung ya, kayak orang mau ke suatu tempat pasti bergantung dengan mobil ya, tapi dia tidak harus melakukan konfigurasi atau melakukan kegiatan menyetir itu sendiri. Nah, sama dengan kelas, jadi walaupun mereka kelas-kelas tersebut memiliki dependensi dengan modul atau komponen yang lain, si kelas tersebut hanya fokus mengurusi fungsionalitasnya saja, hanya perlu untuk itu. Sementara konfigurasinya kita bisa delegasikan kepada kontainer. Nah, kontainer itu fokusnya atau tanggung jawabnya mulai dari membuatkan objek, mengatur objeknya, melakukan inisiasi metode atau melakukan passing objek gitu ya. Nah, dan ini semua nanti akan kita lihat prinsip paling mendasarnya. Oke, sampai saat ini ada yang masih bingung apa fungsi dari inversion of control itu sendiri? Saya perlu cek dulu nih pemahaman. Karena ini memang konsep yang cukup abstrak ya, saya akui memang cukup abstrak dan fungsinya memang tidak terlalu kelihatan praktis ya kalau misalkan kita mengembangkan aplikasi yang sederhana. Namun inversion of control ini sangat penting untuk kita. Prinsip-prinsipnya tidak hanya untuk memahami Spring Core saja, tapi prinsip inversion of control ini juga sangat bermanfaat untuk kita membuat kelas-kelas yang lebih modular dan loosely coupled gitu ya, tidak terlalu dependent dengan antara satu dengan yang lainnya. Oke, untuk mengecek pemahaman ya, saya akan secara random ingin menunjuk salah satu dari teman-teman di sini. Kira-kira tolong definisikan apa yang diketahui tentang inversion of control. Saya random ya. Prinindia Aisyah Sumari. Ya. Hadir, Pak. Oke, Jadi, ya. Gimana? tapi boleh dikoreksi ya Pak kalau misalnya Ya, salah. nggak apa-apa. Jadi inversion of control itu kalau misalnya kita lihat dari pemahamannya itu maksudnya controlling inversi seperti yang udah ada di PPT. Kalau misalnya suatu gimana ya analoginya? Kalau misalnya di software engineering, jadi inversion of control itu prinsip-prinsip yang dipegang pada saat kita membuat suatu sistem tersebut. Jadi bagaimana kita mengatur sebuah flow-nya, terus juga nanti bagaimana kita membawa framework tersebut dalam mengcustom program yang akan dibuat. Seperti itu bukan Pak? Atau mungkin bisa dilengkapi kembali oleh Bapak maupun teman-teman yang hadir. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Sumari. Ada yang lain yang mau menambahkan mungkin? Oke, saya coba tunjuk ya. Raihan Rabbani Rifai. Apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, bagaimana yang Anda ketahui terkait dengan inversion of control?
Sebenarnya kalau dari definisinya sih saya bingung sih, Pak. Cuman Oh, bingung ya. kalau Oke, nggak apa-apa. kebayangnya tuh kayaknya kita ngasih apa ya, kekuasaan ke kontainer si Spring ini buat kontrol keterkaitan antar kelas di Java sih, Pak. Kayaknya gitu deh. Oke, ya. Memang secara sederhana kita memahaminya seperti itu dulu ya, Rifai. Oke. Sudah tepat ya. Jadi memang ini prinsip yang sangat abstrak ya. Nanti saya akan sediakan, kita tentu tidak akan mempraktikkan ini di tutorial, tapi setidaknya perlu untuk memahami konsep-konsep seperti ini. Ya kali aja kalau kalau ada interview software engineering keluar gitu ya, kita kan never know gitu ya. Dan ini salah satu pattern yang basic juga yang bisa kita pelajari. Baik, Pak. Oke, thank you Rifai. Oke ya, jadi memang inversion of control, ya gampangnya kita nyerahin wewenang gitu sih untuk kita ke si kontainer atau si entitas lain itu untuk mengatur beberapa hal yang sebenarnya untuk membuat si suatu komponen itu tidak tightly coupled ya. Oke, dan Spring Framework ini bukan satu-satunya yang memakai inversion of control, dan biasanya ini pattern yang digunakan untuk containers itu melakukan wiring ya. Jadi kalau nanti ada proses wiring ya, kita tinggal gunakan aja si anotasinya itu ya. Sementara detail dari proses wiringnya itu sudah ada di Java Beans-nya itu tadi. Dan untuk prinsip inversion of control itu salah satunya bisa kita gunakan dengan dependency injection ya. Jadi sebenarnya dependency injection dan inversion of control itu ya hampir setara ya. Jadi inversion of control itu prinsipnya, dependency injection itu salah satu pattern untuk mewujudkan prinsip inversion of control. Ya, ini beberapa terminologi sebelum lanjut ya. Jadi kalau tadi kita berbicara soal service, soal komponen, ini perlu tahu bedanya juga. Kalau komponen ya dia adalah semacam software gitu ya yang bisa kita gunakan. Kuncinya ada di komponen, ini biasanya digunakan di lokal ya. Sementara kalau service ini biasanya seperti mirip dengan komponen, cuman biasanya yang digunakan oleh aplikasi di luar sistem kita. Ya, jadi memang secara simple diagramnya seperti ini ya. Jadi kita punya Spring container yang mana nanti dia menghasilkan fully configured sistem, sudah ready untuk kita gunakan, kita pakai aja di framework-nya. Jadi kita melakukan wiring, melakukan anotasi, kita tinggal pakai saja. Sementara detailnya ada di Spring Container itu sendiri ya. Nah, harapannya ada penjelasan yang lebih simpel terkait inversion of control dan dependency injection. Nah, kalau kita back to basic ya, sebenarnya dependency injection ini adalah sebuah software design pattern ya, yang mana mengharuskan atau ya sebaiknya ya sebuah kelas itu tidak menghandle dependensinya sendiri. Jadi misalkan kalau sebelum kita bicara dependency injection, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan dependensi gitu ya. Jadi misalkan kita punya kelas X di sini, dia dikatakan dependent dengan kelas Y, misalkan itu ketika di dalam kelas X itu menggunakan atau menghidupkan kelas Y sebagai variabel, melakukan inisiasi di sini ya. Jadi misalkan kelas X, Y ini sama dengan new Y gitu ya. Jadi itu salah satu definisi dependensi gitu ya. Ketika kelas X menggunakan atau melakukan inisiasi objek Y, ya, kita tidak usah dalam konteks framework dulu ya, konsep kelas basic aja gitu ya. Nah, jadi ketika kelas X ini punya dependensi dengan Y, itu ketika di kelas X ada penggunaan kelas Y di dalamnya gitu ya. Nah, sebenarnya
apa yang menjadi masalah kalau kita melakukan penggunaan secara eksplisit ya, secara hardcode di kelas X, kita menggunakan kelas Y secara langsung, kita menginisiasi secara langsung, tentunya yang menjadi masalah adalah reusability dan testability ya. Kalau buat unit testing itu akan cukup sulit karena masih tergantung dengan komponen lain. Dan untuk reusability ya kita harus terus-terusan melakukan pendefinisian ulang biasanya ya kalau dependent seperti itu. Ya, jadi kalau perbedaannya, kalau dia dependent dari si kelas A ini biasanya langsung menginisiasi kelas B atau kelas C yang menjadi dependensinya. Nah, sementara kalau dia menggunakan dependency injection, tugas untuk menghidupkan ini sudah dihandle oleh kontainer-kontainer yang terkait dengan objek yang dependen tersebut gitu ya. Jadi misalkan kita dependen kelas A dependen ke B dan kelas A dependen ke C. Nah, kalau dia menggunakan injection, dependensi atau penghidupan atau konfigurasi objek tersebut itu dikerjakan oleh kontainer masing-masing. Ini kontainernya bisa disatukan atau bisa beberapa kontainer gitu ya. Intinya ada orang lain yang melakukan inisiasi tersebut sehingga objek tersebut itu kita tinggal injek saja. Jadi di kelas A tidak usah menghidupkan objek baru, tapi hanya menggunakan objek atau konfigurasi yang diinjek oleh kontainer. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya, jadi inversion of control itu prinsipnya ya, di mana setiap objek itu untuk melakukan controlling atau konfigurasi objeknya itu diserahkan ke kontainer atau framework-nya gitu ya. Dan dependency injection itu pattern-nya. Ya, jadi kalau misalkan dependency injection itu in short dia ketika untuk melakukan koneksi dependensi dengan antar modul itu tidak dilakukan oleh dirinya sendiri melainkan oleh kontainer gitu ya. Dan sudah jelas kontainer tersebut memang terpisah dari kelas tersebut dan segala konfigurasi diserahkan ke kontainer tersebut. Ya, biasanya kalau dalam Spring Framework IOC container itu yang menjadi penginjeknya dan biasanya kita memprovide metadata ke IOC container itu dalam format XML ya atau menggunakan anotasi. Jadi kalau kita pakai Spring murni, kita akan banyak menggunakan XML sebenarnya. Tapi beruntungnya kita akan menggunakan Spring Boot, di mana dengan kehadiran Spring Boot itu kita akan jadi sangat minim menggunakan XML file ini untuk melakukan konfigurasi. Jadi lebih ready to use lagi kalau kita pakai Spring Boot. Dan untuk melakukan dependency injection itu ada yang namanya constructor injection, ada setter injection. Ya, bedanya kalau kita pakai contoh paling sederhana ya, jadi instead of kita menghidupkan di setiap employee ini, misalkan employee ini dependent ke address ya, kita perlu menggunakan object address gitu ya. Ini contoh paling simpel aja gitu ya. Dibanding kita melakukan inisiasi seperti ini, kita menginisiasi objek baru di kelas employee, mending kita serahkan penghidupan objek barunya ini ke tempat lain gitu ya. Kalau dalam konteks sederhana ini ya kita bisa buat kelas lain yang khusus untuk jadi main metodenya gitu ya. Dan konfigurasi di dalamnya kita tinggal menggunakan setter seperti ini. Jadi ini di pas objeknya ini memang sudah dihidupkan dari kelas lain gitu ya, tidak di kelas employee sendiri, atau kita bisa menggunakan constructor injection. Jadi prinsipnya sama, si objek dari dependensi tersebut tidak dikonfigur, tidak diinisiasi di kelas tersebut, melainkan di passing saja gitu ya, diinjek dari kelas lain sehingga dia lebih reusable ya.
Jadi dan selain itu juga lebih bisa dites untuk melakukan unit testing karena tidak ada dependensi langsung ke objek lain. Ya, ini contohnya ya. Contohnya kalau kita contoh yang lebih ribet mungkin ya, tidak terlalu ribet sih ya, cuman mungkin lebih advance dari yang tadi. Jadi misalkan kita punya bisnis logic ya, dia berhubungan dengan data akses ya. Jadi dibandingkan kita melakukan penghidupan data akses secara eksplisit seperti ini, lebih baik kita mendelegasikan pekerjaan tersebut dengan menggunakan anggap saja ini sebagai kontainer ya, factory class-nya kalau dalam hal ini. Jadi ada orang lain yang memang melakukan inisiasi objek dari data aksesnya, sehingga di bisnis logic ya dia tidak langsung melakukan inisiasi melainkan menggunakan kelas lain ya yang sebagai perantaranya seperti itu, sehingga dependensinya tidak terlalu ketat antara bisnis logic dan juga data akses. Oke ya, jadi kalau ingin melakukan eksplorasi lebih terkait dengan inversion of control dan dependency injection, ini DI ya harusnya ya. Jadi silakan kunjungi beberapa link berikut ini ya dan bisa baca textbook kita. Ya, jadi kita tadi belajar sedikit ya kulitnya saja terkait inversion of control dan dependency injection. Memang cukup abstrak and takes time untuk memahami itu. Tapi yang jelas setidaknya kalian aware bahwa Spring Core itu basicnya menggunakan pattern tersebut. Itu mengapa Spring Boot bisa dikatakan sebagai atau Spring Framework itu bisa dikatakan framework yang loosely coupled desainnya ya, yang dia sangat modular dan sangat ideal ya untuk membuat enterprise application menggunakan Java. Nah, kalau kita bicara desain pattern lagi, ini ada beberapa ada satu sih yang perlu kita kenal lagi, yang bernama interface segregation principle ya. Jadi prinsipnya kalau kita membuat sebuah kelas ya atau clients dan kita punya interface gitu ya, kita harus memastikan clients itu memakai atau kelas itu memakai dan benar-benar membutuhkan seluruh interface-nya. Nah, misalkan kita punya interface toy seperti ini ya, yang ada beberapa method, sementara kita punya kelas yang sebenarnya tidak memerlukan beberapa method yang ada di interface-nya. Nah, jadi ini contoh desain yang buruk. Jadi kita perlu memastikan satu kelas itu memakai interface yang mencakup semuanya, dan di interface ini efektif gitu ya, tidak memuat metode-metode yang tidak relevan gitu ya. Ya, jadi kalau kita menggunakan interface segregation principle, alih-alih kita menggunakan interface toy yang banyak sekali metodenya di sini, sementara tidak dipakai di host toy, ya kita bisa melakukan pemisahan dengan membuat interface baru. Jadi kalau yang khusus untuk moving toy, ya kita buat interface baru, ya extend toy. Nah, sehingga ketika kita melakukan implementasi kelas, tidak ada metode yang mubazir gitu ya. Jadi sudah pasti sebuah kelas itu hanya menggunakan semua metode, mengimplementasikan semua metode yang dibutuhkan saja gitu ya. Ya, jadi kalau nanti kalian menggunakan atau membuat interface, kalau mengikuti interface segregation principle, harus dilihat ya fungsionalitas dari masing-masing interface-nya, jangan sampai ada yang mubazir seperti itu. Oke, setelah beberapa penjelasan konsep, kita akan masuk ya ke inti dari perkuliahan kita hari ini gitu ya. Jadi kita akan menggunakan Spring Boot selama beberapa pertemuan ya. Keseluruhan pertemuan kita akan menggunakan Spring Boot ya sebagai teknologi kita.
Dan Spring Boot ini merupakan ya sebenarnya bagian dari Spring juga gitu ya. Di mana Spring seperti yang kita pelajari tadi, kontainernya itu konfigurasinya banyak sekali XML gitu ya. Dan seiring perkembangan ya XML ini semakin semakin berkurang ya, dan digantikan dengan Java based configuration, tapi tetap ada configuration di dalamnya, sangat heavy configuration-nya dalam Spring. Nah, dan kalau di Spring Boot sendiri kita tidak perlu dealing lagi dengan XML semacam ini, dan kita fokus pada pembuatan layer MVC yang akan kita gunakan saja, seperti itu. Ya, ini kalau kita membuat Hello World di Spring ya. Ya, jadi kita tidak perlu ini, sebenarnya ada XML filenya gitu ya. Kalau pakai Spring ya kita masih harus konfigurasi macam-macam. Tapi kalau Spring Boot ya kita sudah otomatis konfigurasinya, dan dependensi itu di resolve sendiri gitu ya. Jadi kalau nanti pakai IntelliJ ya baru mengobjek, jadi memang secara otomatis konfigurasinya, sehingga kita tinggal melakukan coding sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya. Ya, dan tentu Spring Boot ini sangat membantu ya untuk mempercepat pengembangan aplikasi dibandingkan kita menggunakan Spring biasa gitu ya. Dan in short memang Spring Boot itu memang bagian dari Spring, dan di dalam Spring Boot itu sebenarnya juga ada konfigurasi yang sama heavy-nya. Namun kita ini ya tidak perlu menggunakan atau melakukan konfigurasi tersebut sendiri, sehingga kalau kita nanti mempraktikkan seolah-olah kita tidak konfigur apa-apa gitu ya, tinggal kita ngoding aja sesuai dengan kebutuhan kita. Namun Spring Boot hadir untuk membuat pekerjaan kita jauh lebih mudah gitu ya. Ya, Spring Boot ini bukan application server gitu ya. Ya, jadi Spring Boot ini memang leverage atau menggunakan konfigurasi fitur dari Spring 4, dan dia intinya mempermudah kita dalam melakukan pengembangan aplikasi. Ya, ini nanti akan banyak dipraktikkan melalui tutorial ya. Jadi di sini yang dimaksud sebagai anotasi itu yang semacam ini gitu ya, yang REST control, request mapping gitu ya. Kan kalau kita lihat memang tidak ada XML file di sini, semuanya pure Java, dan yang bisa kita manfaatkan ya anotasi-anotasi seperti ini yang memang sudah tersedia di Spring Boot dan kita ready to use. Padahal behind the scene atau daleman dari si anotasi-anotasi ini ya sama seperti konsep yang kita pelajari tadi ya. Memang sudah ada konfigurasi yang tertanam di Spring Boot-nya. Namun kita tidak perlu pusing terkait dengan hal itu. Nah, hari ini kita nanti akan mempraktikkan bagaimana membuat aplikasi pertama ya, sederhana menggunakan Spring Boot ya, menggunakan konsep MVC. Jadi sudah banyak diketahui, mungkin di PPW juga sudah dipelajari bahwa kita bisa mengembangkan web itu dengan membagi menjadi beberapa layer gitu ya, ada model, ada view, ada controller. Ya, jadi kalau view dia fokus ke menerima input dari user dan memproduce interface ke user. Controller dia fokus semacam business layer ya, kalau kita kaitkan dengan bahasan minggu yang lalu, dan model dia fokus ke bagian pemrosesan datanya gitu ya. Ya, dan ya model ini yang merepresentasikan informasi dari domainnya. Jadi kalau kita ingin membuat
aplikasi yang terdiri dari banyak data dan masing-masing datanya itu bisa kita buat sebagai model gitu ya. Karena kan setiap data dia pasti punya atribut dan punya metode-metode yang bisa digunakan terkait dengan atribut tersebut yang kita bisa simpan di model. Ya, contohnya seperti ini, kita bisa membuat model person yang isinya hanya nama dan beberapa metode sederhana untuk setter-getter saja. Nah, kalau di view-nya ini in short ya yang terkait dengan user interface, kemudian interaksi dengan user, ini semuanya berkaitan dengan view, termasuk nanti juga passing atau menampilkan data-data yang tadi diolah di controller ya, jadi dia akan di-pass ke view-nya. Nanti di tutorial ini juga akan dibahas bagaimana kita melakukan passing data dari model ke controller, dari controller nanti juga diserahkan ke view untuk ditampilkan. Dan di setengah semester pertama ini untuk view-nya kita tidak akan menggunakan React.js ya, tapi menggunakan Timeleaf gitu ya, template bawaan si Spring Boot. Ya, kalau kita menginisiasi view untuk penggunaan Timeleaf, kita perlu melakukan pendefinisian ya di HTML tag di atasnya ya. Jadi kita definisikan XMLNS dan seterusnya gitu ya. Dan kalau kita skip untuk mengimplementasikan ini, maka dia hanya akan jadi HTML biasa, bukan HTML yang kompatibel untuk digunakan di Spring Boot seperti itu. Ya, dan nanti teks seperti ini juga sangat berguna ya untuk kita menampilkan data-data yang di-passing atau yang diserahkan dari controller ya. Jadi untuk menampilkan variabel itu kita bisa menggunakan beberapa sintaks Timeleaf yang juga akan kita bahas. Misalkan seperti ini, untuk menampilkan isi sebuah teks yang juga di dalamnya kita memanggil variabel yang ada di controller, ya kita bisa menggunakan thText, kita definisikan stringnya, dan kita bisa concat dengan variabel yang di passing atau data yang di passing dari si controller. Ya, kalau tadi view terkait dengan display information dan interaksi dengan user, nah kalau controller ini bagian melakukan manipulasinya. Jadi setelah misalkan ada input dari user dan dimasukkan melalui interface, maka proses manipulasinya itu dilakukan di dalam controller. Contohnya seperti ini. Ya, ini ada beberapa anotasi yang penting sekali untuk digunakan ya. Jadi untuk membuat sebuah kelas itu diketahui sebagai controller, kita perlu melakukan anotasi controller sebelum kita menginisiasi kelasnya. Dan request mapping ini merupakan ini ya, untuk kita melakukan mapping URL ya, nanti URL atau URI, nanti kita akan lebih lanjut bedanya apa, tapi untuk melakukan mapping alamat lah ya yang diketikkan oleh user, misalkan kita user itu menuliskan path-nya greeting gitu ya, maka function atau metode yang ada di bawah anotasi tersebutlah yang akan digunakan gitu ya. Dan biasanya di dalam controller ini kita bisa melakukan manipulasi, termasuk juga nanti melakukan passing data ke dalam view. Itu bisa dilakukan di sini juga. Ya, jadi memang prinsipnya kita akan banyak belajar untuk men-separate masing-masing layer berdasarkan dengan role-nya masing-masing. Kenapa perlu di-separate? Ya, agar kita lebih fokus gitu ya. Kalau misalkan kita sedang fokus untuk mengatur view, ya kita tidak harus berpikir
terkait dengan flow logic atau datanya. Jadi kita bisa fokus ke situ. Dan begitu juga dengan aspek yang lain, kalau kita sedang mengembangkan bagian model atau terkait dengan datanya, kita hanya fokus ke datanya, tidak perlu fokus bagaimana action dari user. Jadi pembagian layer-layer tersebut itu sangat menjadi praktis yang bagus ya secara basic di dalam melakukan software design. Oke, mungkin akan lebih tergambar ya untuk proses pembuatan program di Spring Boot dengan praktik ya. Jadi silakan setelah ini bersama dengan asisten kalian buka IntelliJ atau IDE-nya dan membuat project baru ya dari IntelliJ. Mungkin saya akan kasih teaser sedikit ya beberapa. Belum keluar. Ya, ini sebentar ya. Ya, nanti ya ini spoiler ya. Jangan ini. Ya, nanti kalian akan membuat aplikasi sederhana menggunakan Spring Boot. Nanti silakan diikuti ya tutorialnya mulai dari instalasi Git dan beberapa komponen yang penting. Nah, mungkin saya tunjukkan dulu ya bagaimana salah satu cara untuk membuat project atau program baru ya menggunakan Spring Boot dan menggunakan IDE IntelliJ ya. Jadi saya rasa kalau misalkan teman-teman di sini laptopnya memadai dan bisa menggunakan IntelliJ akan sangat mempermudah ya. Saya akan menjelaskan sebagian besar materi menggunakan IDE ini. Jadi untuk membuatnya kita cukup file new project saja dan kita atur di sini nama yang akan kita gunakan sebagai nama projectnya. Dan kita akan menggunakan Java 11 ya untuk perkuliahan ini. Jadi walaupun di sini ada beberapa opsi Java, kita akan menggunakan Java 11. Lalu kita tinggal next saja dan kita di sini definisikan dependensi apa yang kita perlukan. Yang paling dasar tentu kita perlu Spring Web, Spring Boot DevTools, dan Thymeleaf untuk untuk front end dari atau view layer yang akan kita buat gitu ya. Dan sisanya nanti juga bisa kita konfigurasi ulang ya, kita tambahkan, tapi paling basic untuk awal-awal ya kita bisa gunakan 3 dependensi ini. Ya, dan yang memang ajaibnya Spring Boot ya, kalau tadi kita bicara kontainer dan segala macam, ya kita tidak perlu memikirkan si kontainer itu. Jadi memang in background itu bahkan dari IDE-nya dia sudah secara otomatis meresolve atau melakukan konfigurasi dependensi yang dibutuhkan. Misalkan tadi kita membutuhkan Spring Web ya atau Thymeleaf. Jadi sebenarnya in background configuration file-nya dia ada memangnya, cuman dia berjalan secara otomatis dan kita tinggal menggunakan saja, gitu ya. Oke, dan ada beberapa path yang perlu nanti diperhatikan ya. Mungkin ini kurang besar. Ya, jadi ada kurang lebih strukturnya akan seperti ini. Nah, yang mungkin perlu untuk diperhatikan awal-awal cukup di package atau folder src ya, di main, dan di sini ada folder Java gitu ya. Nah, di sini ada nama sesuai dengan nama aplikasi kita, dan ini adalah main class-nya ya dari si Spring Boot-nya. Dan untuk pengaturan penempatan HTML menggunakan Thymeleaf, kita bisa menggunakan resource
nanti kita bisa buat file HTML kita di templates. Caranya kita tinggal new dan pilih HTML file, dan nanti tinggal didefinisikan. Dan untuk penggunaan CSS ya atau modul-modul lain, untuk styling kita bisa masukkan ke statiknya, termasuk kalau ingin menyimpan gambar dan segala macam. Jadi kurang lebih konfigurasinya seperti ini, dan nanti untuk memisahkan model dan controller kita tinggal membuat package baru ya di sini, new package, kita definisikan model gitu ya. Nanti kita akan letakkan model semuanya di sini. Termasuk juga kalau kita mau mendefinisikan controller, kita buat package-nya terlebih dahulu agar lebih jelas, dan nanti kita tinggal buat Java class di masing-masing package. Misalkan kita demo controller gitu ya. Nah, nanti silakan di-import ya di sini berbagai dependensi yang atau modul-modul yang diperlukan gitu ya. Saya tidak hafal kalau nggak salah. Ya, nanti silakan dicontoh saja, dan jangan lupa untuk biasanya kalau nanti error ya, tiba-tiba not found gitu ya, tidak terlihat, controllernya tidak tereksekusi, itu umumnya karena mereka lupa anotasi. Dan untuk menjalankan aplikasinya, sebentar. Aduh. Ya, untuk menjalankan aplikasinya kita cukup merunning si demo application-nya ini ya. Sebentar. Ya, kita tinggal running, kita lihat di terminalnya, dan misalkan sebentar, coba kita run ya. Ya, kita run di sini. Harusnya ketika muncul logo Spring Boot itu sudah siap ya, sudah benar berarti untuk sudah berhasil dijalankan. Ya, kalau ada logo seperti ini itu sudah berhasil dijalankan. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan ya dalam struktur project di dalam Spring Boot ya. Jadi kita hanya dalam fase awal ini hanya perlu fokus ke directory, resource, dan juga package di dalam nama aplikasi kita ya. Dan kita perlu membuat kelas masing-masing, dan jangan lupa melakukan anotasi yang dibutuhkan. Oke, saya rasa cukup ya sementara untuk pengantar dari saya. Selanjutnya mungkin silahkan menyiapkan laptopnya masing-masing dan mengerjakan tutorial yang akan dipandu oleh asisten. Dan asisten di sini sudah ada beberapa ya. Nanti silahkan dipandu jalannya tutorial, termasuk nanti penjelasan lebih lengkap tutorialnya seperti apa gitu ya. Oke, sebelum sesi saya berakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, selamat mengerjakan tutorial kali ini. Sesi sepenuhnya saya serahkan ke tim asisten. Terima kasih semuanya. Saya mungkin izin live dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat mengerjakan tutorial. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Terima kasih. Ya, ya silakan tim asisten. Oke, yang semuanya. Pertama-tama yang belum namanya tercantum di sheet siapa aja ya? Bisa ditulis di chat ya.
Halo Tio, apakah hilang? Suara gua ada nggak sih? Sekarang baru ada. Sorry. Jadi ini udah tahu. Silakan Meldi. Aduh, oke. Halo teman-teman, selamat siang. Mungkin yang belum ganti nama dengan kode Asdos, boleh ditambahin dulu di Zoom-nya. Nanti kita mau buat breakout room. Sama tadi yang belum gitu. Oh ya, sama yang belum ada namanya di Sheets, boleh tolong tulis namanya di chat Zoom. Sheets-nya ada di scale ya, di depan. Pembagian Asdos. Mel, udah jadi Ya. bos. Apa? Oh iya, terima kasih. Yang lain juga boleh. Yaitu sheets-nya udah di chat Zoom, boleh dilihat. Yang belum ada namanya boleh tulis namanya di sini atau PCTU atau Asdos siapapun. Saya belum. Oke. Ada lagi yang belum? Mungkin belum di ACCPA atau apa? Oke, sambil nunggu mungkin jelasin sedikit dulu ya terkait tutorial hari ini. Jadi ini tutorial 1, kita bakal main-main sama Git dan GitHub dan intro to Spring Boot sebenarnya. Jadi teman-teman harusnya udah pernah pakai lah ya terkait Git, mungkin di PPW, di Basdat, dan di DDP2, mungkin di DDP1 udah pernah pakai Git. Nah, di sini kita lebih advance lagi, mungkin ada juga yang udah pernah pakai, tapi ini kita jelaskan dari awal lagi. Jadi lingkup pembahasannya ada terkait Git, terkait branch, terkait checkout, terkait Git revert, kayak gitu. Terus ada GitHub juga, kita bakal melihat gimana development flow. Terus ada pull request juga, mungkin ada yang pernah pakai di tugas kelompok sebelumnya, mungkin ada yang belum. Ada issue tracker juga. Terus kita akan belajar terkait Spring Boot, terkait setup, terus dependency maven, sama terkait control dan view. Nah, kayak gitu. Nah, deadline-nya hari ini, jadi mentar malam, tapi harusnya nggak terlalu susah sih untuk tutorial 1 ini, tinggal jalan-jalan doang. Nah, nanti jangan lupa juga tambahin akun GitHub Asdos di kelas B, nanti ya ada 4 orang ya, ada 4 atau 5 orang sih. Gitu. Nah, nanti biar kita bisa menilai kalian. Jadi submisinya itu ke GitHub, jadi nggak ke Scale. Jadi kita bakal ngelihat submisi kalian berdasarkan last commit atau last merge kalian kayak gitu. Gitu. Nah, ini bisa dibaca nanti terkait Git, mungkin ada yang belum punya Git tapi harusnya udah punya semua ya. Git, ada terkait Git revert, itu ngapa-ngapain, nanti ada nih terkait GitHub, buat repo dari awal juga. Mungkin kita selama ini pakainya GitLab ya. Di GitLab tuh ada merge request, nah di GitHub tuh adanya pull request, kayak gitu. Nanti buat repo, terus kita nge-inisiasi repo, terus nih buat issue, nanti salah ada terkait branching, ini bakal kepake banget nanti. Nge-branch, jadi setiap tutorial ada branch-nya, terus nih ada Spring Boot. Nah, di Spring Boot ini nanti kalian buat project dari awal, Java-nya Java 11 ya guys, yang belum ganti. Mungkin boleh diganti dulu di tutorial setup, harapannya udah ngerjain semua tutorial setup-nya. Ini ada dependensi yang tadi dibilang Hafiz, ada Spring Web, Timelift, sama Spring Boot DevTools. Kayak gitu. Nah, ini nanti ada generate project-nya, kita bakal buat sebuah web sederhana, namanya program pengecek palindrom. Jadi teman-teman mungkin di SDA udah pernah juga pernah dapat soal palindrom ya. Jadi ngecek apakah katanya itu dari depan dari belakang itu dibacanya sama gitu. Ini kita bakal buat ini ada tutorial nanti. Nah, tutorial di APAP gampangnya kalian tinggal copas dong, bukan copas, tinggal ngetik ulang kayak gitu. Jadi ngetik ulang nanti baru dipahami setelah kalian jalan kayak gitu. Jadi nggak kayak PPW di mana kalian harus explore sendiri. Jadi santai aja. Ini tinggal copy ulang, bukan copy ulang, maksudnya ditulis ulang. Nanti kalau ada yang error-error atau bingung, kita ada di sini. Ini diikutin aja. Terus kalau udah di push ke repository yang udah kalian buat, dibuat branch baru, kayak gitu. Ini ntar ikutin aja. Nanti udah deh selesai. Nah, di sini juga ada catatan di README-MD-nya yang harus teman-teman kerjakan dan jawab. Ada pertanyaan-pertanyaan. Itu udah. Ada pertanyaan? Caranya harus Java 11 banget, Kak. Harus Java 11.
harus downgrade berarti ya kalau udah Ya kalau 16 downgrade dulu. Ya udah, siap. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin bisa langsung buat breakout. Kita mau buat berapa breakout? Berarti 4 ya? Berapa breakout sih? 4 ya? Ini kalau assign automatically sesuai tag di depan nggak sih? Gue belum pernah deh buat breakout automatic. Atau harus manual? Oh no. Manual bisa. Jadi mau gimana? Lu yang buat yuk. Jadi sampai kelasnya selesai nanti kita bakal di breakout, nanti kalian auto send tuh acak-acak ya, set. Ya udah berarti manual ya, kalian choose sendiri aja lah ya, sesuai dos. Oke, gue buat ya. Ada Udah, sih? udah buat. Udah buat, oke. Langsung open lah. Di rename jangan lupa. Kode asli apa aja? Iya betul. MH Tio apa? KF RT. MH KF RT. NFH. Ada 5 dong. Nah. Iya benar. Oke, silakan join ke breakout room guys. Thank you.